Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berkumpul kembali untuk melanjutkan sesi kajian kita logika dari filsafat dasar, termasuk ke sesi keempat. Ini mari kita panjatkan salawat dan fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna wa rabbukum amin. Baik, saya izin share screen. Untuk malam hari ini kita melanjutkan sesi yang minggu kemarin kita bahas tentang empirisme versus rasionalisme, tempat mengerucut pada pembahasan tentang Immanuel Kant ya, yang mencoba mensintesakan antara peran rasio dan peran empirik. Malam ini kita coba lihat dari sisi sejarahnya, sejarah perkembangan epistemologi. Saya tampilkan dulu ini tulisannya. Sejarah epistemologi memahami asal-usul pemikiran. Memahami asal-usul pemikiran. Jadi di sini kita mencoba untuk melihat sejauh mana epistemologi berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun pembagian filsafat menjadi 3 bagian itu ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, itu merupakan sesuatu kategorisasi atau pembagian filsafat di era modern begitu, membagi dalam 3 bidang itu. Namun pembahasan mengenai epistemologi ini sesungguhnya merupakan pembahasan yang sudah sejak lama dilakukan oleh para filsuf begitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi karena dia epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber, hakikat, dan batasan pengetahuan manusia, bisa kita rasakan bahwa ini sudah terjadi sejak awal sekali filsafat berkembang. Tentunya tidak lepas dari sejauh mana sih manusia itu bisa mengetahui begitu kan. Jadi di dalam epistemologi itu kita akan berbicara tentang bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan, kemudian cara membedakan antara pengetahuan yang benar dan salah, dan bagaimana menguji serta memperluas pengetahuan kita. Nah, tadi sudah disebutkan sejarah epistemologi dimulai dari zaman kuno, di mana para filsuf Yunani pertama kali mempertanyakan sumber pengetahuan. Figur pentingnya adalah Socrates sendiri yang dikenal sebagai bapak filsafat Barat atau Yunani ya, filsafat Yunani. Dia menekankan pentingnya metode penawaran dan dialog. Jadi salah satu sumber pengetahuan itu adalah melalui dialog. Kita tahu Socrates itu menggunakan metode bidan ya, seperti seorang bidan yang membantu persalinan begitu untuk agar kelahiran seorang jabang bayi itu bisa lancar. Jadi istilahnya pengetahuan itu sudah ada di dalam lubuk akal atau sanubari manusia. Tugas kita hanyalah membantu dia menyadari pengetahuan tersebut. Jadi sistemnya itu bukan mentransfer pengetahuan, tapi membuat dia menyadari apa yang sudah dia miliki, kira-kira begitu. Makanya metodenya dengan berdialog, berdialektika. Apa itu keadilan? Keadilan adalah bla bla bla, misalkan ada jawabannya dari si pihak lawan bicara begitu kan. Nah, nanti jawaban itu ditanya lagi. Kalau begitu, bukankah adil itu bukan hanya bagi orang yang kuat saja, orang yang lemah pun bisa berbuat adil misalkan. Seperti itu terus digali hingga nanti mengkerucut mengenai hakikat apa itu keadilan bisa semakin diketahui, disadari begitu. Nah, setelah Socrates ada Plato dan Aristoteles.
juga mengembangkan pemikiran tentang epistemologi ini. Bagi Plato, sumber pengetahuan terletak pada ide-ide yang abadi dan universal, sementara bagi Aristoteles, dia berfokus pada pengamatan empiris dan penggunaan logika dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya terus berkembang di era abad pertengahan, epistemologi menjadi fokus utama dalam filsafat Kristen. Seperti Agustinus dari Hippo dan Thomas Aquinas, mereka menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Kristen, sehingga mereka menyatakan bahwa pengetahuan harus selain didasarkan pada ajaran agama, juga harus disesuaikan dengan penalaran dan pengamatan. Kemudian abad ke-17 muncul pengetahuan modern di Eropa mengalami perkembangan yang signifikan pada bidang epistemologi. Dalam hal ini, René Descartes, seorang filsuf Prancis, menggunakan metode deduktif atau rasional ya dalam memperoleh pengetahuan. Prinsipnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi dasarnya adalah keberadaan diri sendiri sebagai dasar pengetahuan, berawal dari kesadaran akan diri sendiri. Selanjutnya abad ke-18, kemarin kita sempat singgung, filsuf Jerman Immanuel Kant, pengetahuan manusia itu dibatasi oleh cara kita mempersepsi dunia. Jadi bagaimana karakteristik akal dan karakteristik indera itu turut mempengaruhi pengetahuan yang bisa diperoleh manusia. Eh, Sedangkan dalam bidang etika dia mengajukan ide kategoris imperatif, yaitu suatu pengetahuan mengenai kategori moral yang muncul secara a priori begitu. Bahwa manusia pada dirinya bisa mengetahui baik dan buruk hanya dengan memperhatikan kemanusiaannya begitu. Ada tuntutan moral, deontologis istilahnya. Kewajiban moral yang tidak yang sifatnya bukan terbatas pada relativitas kebudayaan atau latar belakang, tapi menyeluruh pada diri manusia yang berpikir begitu. Sedikit lagi kita buka sesi dialog ya. Selama abad 1920, epistemologi terus berkembang dan mengalami perubahan signifikan. Tokohnya antara lain Stuart Mill dan Karl Popper. Dan Stuart Mill ini mengembangkan metode kausalitas tentang syarat cukup. Kemudian Karl Popper mengembangkan tentang falsifikasi, sehingga muncullah yang disebut dengan metodologi penelitian ilmiah dan pengujian hipotesis. Sedangkan Wittgenstein, di sini ada Kasidik, cukup intens juga mempelajari tentang Wittgenstein, yang menggabungkan filsafat bahasa dan epistemologi, bagaimana itu bisa mempengaruhi pemikiran kita tentang bagaimana bahasa turut mempengaruhi pengetahuan kita. Nah, selanjutnya epistemologi kontemporer di era postmodern ini kita memasuki suatu pandangan baru di mana dia menolak pengetahuan dapat diakses secara objektif dan universal. Mengapa? Karena semua pengetahuan dibentuk oleh perspektif subjektif dan sosial masing-masing individu. Sehingga pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai refleksi objektif realitas, melainkan lebih sebagai produk sosial, politik, dan bahasa. Atas dasar ini kemudian epistemologi kontemporer melakukan pendekatan pengembangan metode baru dalam memperoleh pengetahuan. Contohnya seperti metode partisipatif, kualitatif, dan interpretatif. Jadi melibatkan objek yang diteliti, kemudian tidak hanya mengandalkan angka-angka kuantitatif, tapi juga lebih kualitatif, dan menggunakan perangkat hermeneutika atau interpretasi ya, penafsiran-penafsiran makna begitu. Jadi itu contoh-contoh bagaimana pengetahuan bisa diketahui menurut pendekatan yang kontemporer, yang lebih kontemporer. Nah, kira-kira itu dulu. Nanti kalau eh, ada yang ingin tanyakan silakan. Kalau tidak nanti kita lanjut ke bagian kedua tentang objektif dan subjektif. Silakan. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan siapa ya? Tidak sempat lihat. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan.
Izin Kang, mungkin sebelum ada yang, bertanya atas lain, saya pernah baca buku ya, eee, yang nulis ini Pak Fitzgerald Sitorus gitu. Beliau beliau bilang gini, judulnya itu tulisannya itu, Dialektika Immanuel Kant Hegel. Beliau bilang gini, Immanuel Kant merumuskan, syarat pengetahuan gitu dalam Critique of Pure Reason itu katanya, itu seperti orang yang belajar berenang tapi di darat katanya. Beliau merumuskan syarat pengetahuan itu gitu, lalu beliau bikin buku itu gitu. Bagaimana jika ada yang membantahnya maka itu jadi syarat sebagai syarat untuk mengetahui begitu. Jadi istilahnya kenapa Immanuel Kant berbelit-belit merumuskan itu semua, padahal pengetahuan itu adalah, apa yang, dapat kita ketahui dengan mudah. Tapi sebetulnya memang apa ya, mmm, kritiknya agak agak terlalu apa, tersimplifikasi ya. Terus kritik selanjutnya itu, eee, Immanuel Kant itu merumuskan, syarat yang apa ya, syarat kewajiban apa ya, apa sih istilahnya, yang kritik atas kritik atas akal budi praktis itu yang deontologi itu, dia kan mensyaratkan kewajiban ya. Terus Hegel bertanya, "Emang kewajibannya apa?" Gitu. Karena bagi Hegel, hal yang menjadikan satu hal bermoral itu kan, apa ya, dalam satu ini tertentu ya, dalam satu lingkungan masyarakat tertentu ya. Jadi mau dipertanyakan juga gitu, sebetulnya apa sih yang memang memang ada gitu, kewajiban yang akan universal seperti itu. Mungkin itu, Kang. Baik, baik, terima kasih Kak Sidik. Memang kritik yang pertama tadi tentang apa namanya bahwa itu merumuskan syarat bagi mungkinnya pengetahuan manusia itu dia jadi perlu mengambil jarak dengan pengetahuan itu sendiri kan ya. Sementara dia untuk mencari pengetahuan itu dia sudah nyemplung ke dalam pengetahuan gitu kan. Ibaratnya berenang itu kita sudah terlingkupi oleh air gitu kan. Dan ingin menyelidiki air, kita harus keluar dari kolam itu kan gitu. Namun apakah mungkin bagi manusia bisa keluar dari kolam pengetahuan itu untuk menyelidikinya gitu kan? Itu kan nanti problem objektif dan subjektif lagi gitu. Nah, eh, jadi dia seperti mengasumsikan manusia bisa keluar dari pengetahuan kemudian menyelidiki pengetahuan itu gitu kan. Sementara dia sudah ada di dalamnya. Mungkin itu ya maksudnya kata tiga. Ya mungkin itu, Kang. Jadi jadi kayak terbelit dengan asumsinya sendiri gitu. Ya ya. Dan Hegel berupaya mensintesakannya lagi kan bahwa apa namanya ketika kita membicarakan apakah mungkin pengetahuan itu dimiliki, pertanyaan itu sendiri saya sudah menyiratkan bahwa kita memiliki pengetahuan tentang pertanyaan tersebut gitu kan. Ya ya. Jadi seperti pertanyaan retoris gitu kan. Kemudian yang kedua tentang apa deontologis, apa kewajiban moral itu kategori imperatif ya, imperatif kategoris itu memang sifatnya universal. Itu dia mempostulatkan kalau nggak salah ada tiga ya, bahwa alam ini ada, ide tentang Tuhan, tentang apalagi ada satu lagi itu. Kemudian dari tentang ruh atau tentang alam akhirat gitu ya, saya lupa. Ada tiga itu. Ada tiga yang di luar akal murni. Jadi itu seperti ide bawaan, namun namun masih kosong dari data indrawi begitu. Nah, dari tiga ide itu kemudian muncul keharusan-keharusan moral yang secara deduktif gitu dan secara universal. Pertanyaannya juga bisa diajukan dari mana apa kategori-kategori asumsi itu tadi tentang Tuhan, tentang alam, dunia begitu. Dan tentang jiwa kalau nggak salah tuh. Jiwa, dunia dan Tuhan itu
sudah terinstall di dalam pikiran manusia. Itu buktinya apa? Itu yang bisa diajukan. Kalau kita coba secara universal, misalkan di dalam agama-agama itu kan ada istilahnya golden way ya, golden rule ya, aturan emas gitu. Misalkan jangan perlakukan orang lain seperti kita tidak ingin diperlakukan. Jangan perlakukan kepada orang lain apa yang kita tidak ingin diperlakukan oleh orang lain terhadap diri kita gitu kan. Jadi sebenarnya perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu kan. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu juga debatable kan, apakah memang bersifat universal ataukah tidak, karena mungkin apa yang baik bagi kita, bagi orang lain mungkin dipersepsi sebagai buruk begitu. Demikian juga kebalikannya. Orang lain ingin diperlakukan seperti apa, tapi kita mungkin justru tidak ingin begitu kan, karena perbedaan-perbedaan spesifik yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi bagi satu sisi sesuatu itu terlihat universal, namun bila ditelaah lebih lanjut bisa jadi itu masih partikular begitu. Hanya meliputi orang-orang tertentu saja, latar belakang budaya tertentu saja, atau asumsi-asumsi yang diakui bagi kelompok tertentu saja. Makanya penelitian filsafat itu selalu terus mengalami pengembangan dan koreksi kan, sebagaimana sains juga. Itu biasanya dialektis ya. Dialektis artinya muncul satu pernyataan, nanti kemudian muncul bantahannya, dan terus bergulir seperti itu. Nanti bantahan itu dibantah lagi begitu. Namun dari semua sejarah perjalanan pemikiran filosofis itu, nanti akan bisa kita ambil tuh mutiara-mutiaranya, mana yang kuat, mana yang masih bisa dipertimbangkan, mana yang bisa kita lengkapi gitu. Kira-kira begitu Kak Sidik. Nah, silakan yang lain kalau ada tanggapan silakan. Baik, bisa di kolom chat atau raise hand ya untuk buka mikrofonnya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ke objektivisme dan subjektivisme ya. Ya, izin share lagi. Oke, ada bagian yang keempat ini tentang objektivitas, sesuatu yang menjadi objek atau apa ya, yang dikaji begitu, dan subjektivitas atau orang yang mengkajinya, kita sebagai orang yang mengetahui atau mempelajari sesuatu. Nah, dalam epistemologi itu ada dua pandangan utama. Ini untuk memudahkan ya, untuk menyederhanakan tentang kebenaran dan pengetahuan. Ada objektivisme, ada subjektivisme. Kedua pandangan ini memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang sumber kebenaran dan pengetahuan. Kalau objektivisme, itu dia memandang bahwa kebenaran pengetahuan sebagai sesuatu yang objektif, jadi terlepas dari diri subjek. Dia independen atau bebas dari subjek yang mengamatinya. Artinya kebenaran dan pengetahuan dapat ditemukan dan dibuktikan secara objektif tanpa tergantung pada pandangan atau interpretasi individu. Nah, jadi dalam objektivisme ini kebenaran itu sebagai suatu fakta yang ada di luar diri manusia dan dapat diukur atau dibuktikan secara ilmiah. Maka objektivisme melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang dapat ditemukan dan dikuasai oleh siapa saja, tidak terbatas pada pandangan atau pengalaman subjektif individu. Itu kan ya, satu sisi ya, objektivisme. Sementara di sisi lain, ada yang disebut subjektivisme, yang menganggap bahwa kebenaran dan pengetahuan itu sebagai sesuatu yang tergantung pada pandangan atau interpretasi subjek yang mengamatinya. Jadi dia melihat bahwa pengetahuan itu hasil dari interpretasi atau penafsiran
pengalaman pribadi individu dan tidak dapat ditemukan atau dibuktikan secara objektif. Kebenaran itu ada di dalam diri manusia, bukan di alam secara objektif. Nah, dalam subjektivisme ini kebenaran dianggap sesuatu yang bersifat relatif dan dapat bervariasi sesuai interpretasi atau pandangan individu. Subjektivis mengakui bahwa kebenaran dan pengetahuan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang, pengalaman, keyakinan, dan pandangan individu. Nah, dalam konteks epistemologi, pandangan objektivis dan subjektivis seringkali dipertentangkan. Pandangan objektivis berusaha untuk mencari kebenaran dan pengetahuan yang dapat diterima secara universal. Jadi dia coba mencari kebenaran yang objektif, universal, terlepas dari siapa yang mengetahuinya. Sementara pandangan subjektivis itu mengakui bahwa kebenaran dan pengetahuan dapat bervariasi sesuai dengan pandangan individu. Misalkan seorang arsitek yang pengalamannya di bidang arsitek melihat sebuah gedung, itu akan berbeda dengan seorang bisnismen melihat sebuah gedung. Dia akan berorientasi bagaimana itu dijadikan sebagai aset, menghasilkan profit gitu kan. Sementara arsitek melihat gedung itu akan melihat sisi desainnya, kekokohannya begitu kan. Dapat dipahami ya. Artinya objek yang sama dilihat atau dipandang dalam pikiran dua subjek yang berbeda latar belakang itu akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda seperti itu. Itu sudut pandang subjektivis. Nah, namun kita perhatikan bahwa kedua pandangan ini tidak selalu bertentangan secara mutlak. Jadi ada beberapa teori epistemologi yang menggabungkan kedua pandangan ini. Seperti kognitivisme yang mengakui bahwa individu memiliki keterbatasan dalam menangkap realitas objektif, tapi juga mengakui bahwa kebenaran dan pengetahuan dapat ditemukan melalui proses pengamatan dan pengujian objektif. Jadi beberapa teori itu ada yang menggabungkan, meskipun dominannya itu objektif, tapi dia mengakui adanya peran subjek dalam mempengaruhi suatu pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Nah, sebagai kesimpulannya, baik objektivisme maupun subjektivisme itu memiliki peran penting dalam epistemologi dengan perannya masing-masing ya. Kalau objektivis itu mempertegas kebenaran secara objektif, sedangkan subjektivis itu menekankan pada pengalaman individu dan interpretasi pribadi yang harus dihormati dan diakui sebagai bagian dari proses capai kebenaran dan pengetahuan yang lebih utuh. Nah, kira-kira seperti itu pertentangan antara objektivisme dan subjektivisme. Nah, itu saja untuk materi kita. Ada dua tadi sejarah epistemologi dan sekarang yang ini tentang versus ya antara subjek dan objek pengetahuan. Baik, silakan kalau ada komentar atau ada yang ingin disampaikan boleh disampaikan. Silakan. Izin Kang. Silakan Mas Dik. Mungkin apa ya? Saya ingin membahas sedikit tentang sebelum ke objektivisme sama subjektivisme. Mungkin ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan objektivitas dengan subjektivitas gitu. Karena bagi saya ini tidak jauh lebih penting gitu dalam hal kita memahami epistemologi gitu. Dan dalam hal ya saya rasa di semua ilmu pengetahuan ini penting ya. Gak cuma filsafat gitu. Mungkin subjektivisme itu akan diketengahi oleh subjektivisme dan objektivisme itu diketengahi oleh positivisme saya rasa. Karena dalam hal ini pertama-tama kita harus akui bahwa subjektivisme itu mutlak ya, muncul di dalam diri setiap orang ya. Dan penolakan terhadap penolakan terhadap subjektivisme merupakan bentuk lain subjektivisme gitu. Tetapi memang ada hal yang sama-sama subjektif tapi tidak bisa kita tunjuk dalam waktu yang bersamaan oleh semua orang gitu. Misal ada yang disebut
inverted qualia gitu atau qualia terbalik. Jadi semisal kalau ada 20 orang terus kita melihat handuk yang berwarna hijau gitu, maka kategori hijau itu sama bagi setiap orang, tetapi apakah hijau menurut saya, terus misalkan Kang Andri yang melihat, apakah merujuk ke hal yang sama? Nah, itu kita semua nggak tahu tuh. Itu yang pertama. Lalu kata positivisme, kalau semuanya subjektif gini, terus mana yang bisa kita jadikan sains gitu atau jadikan ilmu pengetahuan? Bagaimana mengetahuinya? Maka dengan mengetengahi ini, yakni dengan kita memahami apa sih yang sebetulnya objektif gitu. Maka yang objektif yang bisa kita sasar bersama pada satu objek yang sama, itu ya apa ya, hal-hal empiris dan hal yang bisa kita eksperimenkan. Jadi semisal saya melakukan eksperimen dengan orang lain yang melakukan eksperimen gitu, ketika metodenya sama gitu, pada objek yang sama, maka hasilnya pasti tidak tidak akan keluar dari apa, kajian objek yang dimaksud gitu. Eee, objektivitas ini sangat penting ya, karena, eee, dalam hal ini kita perlu semacam ukuran untuk mengukur sejauh mana kebenaran yang intersubjektif ini diakui gitu. Kalau semuanya subjektivitas diakui, maka ya kebenaran jadi relatif gitu. Gimana, Kang? Ya, betul betul. Jadi memang, sebenarnya dasar dari, apa namanya, pengetahuan itu atau keberadaannya, objek ya, keberadaan itu kan objek-objek pengetahuan kita seperti pohon, gunung, matahari gitu kan. Itu, ketika bersifat intersubjektif, artinya antara saya dengan Kak Sidik misalkan, melihat, gunung gitu. Nah, sebenarnya kita sedang membayangkan bahwa ada sebuah entitas di sana, ada sesuatu di luar sana yang terlepas dari diri Sidik maupun diri Andri gitu kan. Namun, kemudian tampak dalam visual penglihatan kita berdua kan. Nah, yang kita bahas itu kan bukan penampakannya, bagaimana sih gunung itu tampak ke Sidik maupun ke Andri. Tapi yang kita bahas itu, gunungnya gitu, yang tampak itu. Kalau kita bahas penampakannya, itu kan berarti relasi gunung dengan mata kita masing-masing ya. Nah, si relasi itu pun nanti bisa kita objektifkan lagi, apakah, kornea mata kita atau pencahayaannya di pagi hari dengan di siang hari dengan di malam hari itu berbeda penampakan gunung tersebut kan gitu ya. Artinya si relasi itu pun bisa kita objektifkan lagi bahwa, ketika suatu mata tersusun sedemikian rupa persis seperti matanya Kak Sidik, maka siapapun pemilik mata itu akan, melihat penampakan gunung itu sama gitu kan. Nah, di situ kan berarti sebenarnya kita sedang mengobjektifkan, subjek dan objek antara mata dengan, gunung yang terlihat. Nah, kalau objektivisme yang berusaha dibuatkan parameter itu adalah yang tidak tergantung kepada, struktur mata masing-masing gitu loh. Jadi, ketika gunung itu tidak terlihat sekalipun, itu dia seperti apa sih, gitu. Jadi tidak dipengaruhi, kalau tadi penampakan kan dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, mata, pencahayaan gitu kan. Sekarang kita ingin membahas gunung itu sendiri, maka salah satu contoh yang bisa, untuk mengukur objektivitas itu melalui pengukuran-pengukuran matematis. Misalkan bahwa tingginya sekian meter, katakanlah 120 meter mdpl dari permukaan laut gitu kan. Nah, pernyataan ini itu bisa diobjektifkan, terlepas dari ada orang yang mengetahui ataupun tidak. Susunan matanya seperti apa, pagi, siang, sore, malam itu nggak mempengaruhi gitu kan. Nah, ukuran-ukuran seperti ini yang berusaha dirumuskan oleh objektivisme begitu, bahwa kebenaran itu ada di luar sana begitu. Namun nanti bisa dibantah lagi oleh si penganut subjektivis, bahwa pengertian kita tentang laut, sekian meter, kemudian apa ketinggian,
itu adalah dari struktur pikiran kita gitu. Jadi simbol-simbol matematis. Kalau tadi kita bicara struktur mata, sekarang ada struktur pikiran. Nah, seandainya struktur pikiran kita berbeda, mungkin akan menghasilkan pengertian yang berbeda juga gitu. Jadi tidak betul-betul objektif. Dia hanya objektif dari panca indera gitu kan. Tapi apakah objektif juga dari pikiran, struktur pikiran? Bagi orang yang akalnya terganggu misalkan gitu kan, mungkin dia nggak paham tuh apa maksudnya 120 meter mdpl gitu kan. Dia nggak bisa mengetahui pengetahuan tersebut gitu. Nah, di sini jadi masih masih itu adalah upaya untuk mendekati objektivitas gitu kan sebetulnya. Gimana Kak Sidik? Ya, 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 ya. Mungkin, mungkin saya paham sih Pak. Tapi, aduh saya lupa mau ngomong apa. Tapi next dulu deh. Oke oke silakan. Tapi memang mau nggak mau arah pengetahuan itu ke arah objektif kan gitu ya. Karena kalau serba subjektif itu nanti jadi ada ukuran untuk menilai kebenaran satu pengetahuan. Nah, Mungkin jadinya solipsisme Kang. ya solipsisme. Jadi semua orang bisa mengklaim pengetahuannya lah yang benar gitu ya. Iya, iya. Hmm. Mungkin jadi solipsisme ya. Jadi kita tinggal dalam dunia yang sebetulnya cuma pikiran kita aja gitu. Orang lain adalah proyeksi pikiran kita gitu. Ya, kita pun nggak bisa konfirmasi itu juga kan. Tetapi memang harus ada hal yang kita akui bahwa dunia luar sana memang secara objektif ada pada dirinya sendiri. Oh iya, eh, saya pernah apa ikut seminar juga tentang Hegel. Eh, mungkin mungkin ini sih agak lucu memang. Hegel itu katanya semisal kalau kita melihat fenomena gitu, misal ada pohon di belakang rumah saya gitu. Kata Hegel ketika saya melihat itu adalah pohon yang abstrak gitu. Karena apa? Karena ia hanya tampil hanya dalam satu momen gitu. Sedangkan pohon pada dirinya sendiri itu berasal dari biji, terus dari pohon sebelumnya, terus dari biji itu tumbuh sedikit 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 sampai nanti mati ditebang gitu. Itulah momen yang konkret gitu. Maka betul kata Hegel adalah kebenaran adalah yang keseluruhan gitu. Jika tidak mencakup keseluruhan tersebut maka tidak bisa disebut benar gitu. Dan kalau di bukunya Russell, Hegel itu sampai bilang gini, tidak akan ada yang namanya apa, tidak akan ada yang namanya keponakan kalau tidak ada paman gitu. Meskipun, agak sulit ya mengkonstruksi bagaimana bentuk pikiran yang keseluruhan antara paman dengan ponakan, sementara bisa jadi keduanya saling meniadakan juga begitu. Ya, ya mungkin itu Kang. Ya, ya menarik ya. Hegel bilang bahwa eh, penangkapan kita yang momen momentarial gitu ya, bersifat sementara, itu hanya mencakup sebagian dari objek yang kita amati gitu kan. Nah, karena kita amati seumur hidup pun objeknya masih ada terus kan, artinya pengetahuan kita selalu parsial. Sementara objeknya itu ada di sana sebelum kita lahir sampai setelah kita mati dia masih terus mengada gitu kan. Nah, artinya pengetahuan tentang objektivitas itu apakah bisa tuntas ataukah tidak. Nah, di situ kan berarti pengamatan indrawi itu selalu bersifat fenomenal ya. Fenomenal itu artinya penampakan dari sesuatu. Nah, kecuali kalau akal manusia itu mampu menembus yang fenomenal itu untuk mencapai eh, yang Hegel sebut sebagai konkret itu esensi atau inti dari yang sedang diamati itu. Kalau dalam logika Aristotelian kan esensi itu atau hakikat itu adalah keseluruhan universal dari yang diketahui itu manusia, misalkan esensinya adalah hewan berakal gitu kan. Nah, ketika dia sudah mencapai esensi itu dia mencapai yang konkret dalam istilah Hegel itu. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari sisi lain itu lebih abstrak ya.
Yang konkret itu kan kepala, kemudian tangan, kaki, badan, kemudian jiwanya mungkin. Tapi itu semua ternyata tidak esensial bagi manusia. Manusia tanpa tangan pun masih bisa disebut manusia gitu kan. Yang esensial itu adalah kehewanan dan keberpikirannya. Ketika dia itu hewan berpikir, maka dia manusia. Nah, disitulah diperoleh keseluruhan manusia itu, entah itu pada Andri, pada Budi, pada Tono, ketika ada esensi hewan berakal, itulah disebut manusia gitu kan. Gitu. Nah, mungkin disitulah kemudian Hegel yang berusaha mengkompromikan antara idealisme subjektif dan idealisme objektif juga ya. Plato dengan apa Schelling dan siapa itu satu lagi itu Fichte ya. Coba mensintesakan meskipun ranahnya masih di idealisme gitu. Nah itu masih ada kaitannya memang antara subjektivitas dan objektivitas. Mungkin ada lagi yang lain silakan. Oh, kasih dia tanda tangan silakan. Enggak, Kang, itu kepencet. Sorry. Siap, siap, siap. Oke, Kak Anwar mungkin atau Kak Meti, Kak Gufron, kalau ingin bertanya atau ingin menyampaikan pandangan silakan. Izin saya menyimak aja sambil ngerjain tugas biasa, Bang. Oh ya, siap, siap, Pak Update-nya. Anwar, siap. Oke, Ya, ya. oke. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan juga bisa di grup-grup yang tersedia di WhatsApp ya. Kalau pengen diskusi, ada yang terlintas, bisa kita bahas di grup. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kak Naila baru bergabung, nanti boleh nonton rekamannya mungkin kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya.